Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang kita bertemu kembali. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan luar biasa saudara. Tapi sebelum sampai sana, yuk saya mau ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima benih yang bisa tumbuh dan berbuah dan mengubahkan kehidupan kita saudara. Mari kita berdoa, mari kita katakan yang manis buat Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Dia. Mari kita sembah Tuhan kita. Ya radabas kita bayar. Haleluya. Haleluya. Ya radabaya radabasi. Ya radabasa radabaya radabasi. Ya rada bayar la ya rada basi. Kata bayar la ya rada basi. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berkati kami ya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
jadikan semua. Kau yang jawab doa kami Tuhan. Kau yang berikan lebih dari yang diharapkan Tuhan. Kami kan lihat semua kan indah pada waktunya Bapa. Ya radaba ya radaba ya radaba ya radaba shi. Radaba ya radaba ya radaba shi. Ya rala ya radaba ya radaba shi. Radaba ya radaba ya radaba ya radaba shi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai. Kau besar, maha kuasa, Yesus, kami takkan Kau adalah El Shaddai. Kami aman di tangan-Mu yang berkati kami, Tuhan. Ya Rada Bayar Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Maha Kuasa, El Shaddai. Karena itu ya Bapa, kami berdoa buat sekarang ini, biar lewat pembelajaran firman Tuhan, boleh ada terobosan terjadi, kami mengerti rahasia-Mu, boleh ada pemulihan yang terjadi ya Tuhan. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu, Roh Kudus bekerjalah, tutup bungkus kami semua. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, berikan urapan yang baru kepada lidah bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom ya saudara, salam sukacita juga buat kita semua. Mari kita siapkan Alkitabnya saudara dan juga catatannya, jangan lupa. Ya, hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-22. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-22, Daud di Gua Adulam. Saudara, konteksnya Daud ini sekarang sedang melarikan diri, sedang dikejar-kejar oleh Saul. Nah, saudara, jadi saudara bisa keep in mind bahwa keadaan Daud di sini it's not good. Ya, mungkin luarnya mungkin terlihat baik, tapi secara dalamnya, secara mental dia dikhianati, dia sedang mengalami disappointment, kekecewaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin spiritnya sedang jeglok, mungkin semangatnya sedang patah. Dan saya percaya ini pasti relate dengan mungkin keadaan kita yang sedang dikecewakan, sedang lemah, sedang letih lesu, saudara. Nah, saya percaya akan dapat sesuatu daripada Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Jadi Gua Adulam itu ada memang di sekitar dekat Bethlehem situ ya, saudara. Gua Adulam, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, orang yang sama akan menarik orang yang sama kurang lebih. Ya, makanya gak heran orang-orang yang ikut Daud di tempat itu adalah orang-orang yang sakit hati, yang dikejar-kejar juga, saudara. Orang-orang yang di dalam kesukaran. Karena orang-orang yang sama itulah justru di situ mereka bisa berhimpun dan juga memberikan kekuatan kepada satu sama lain dan bergandengan tangan ya. Orang yang sama akan menarik orang yang sama. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Misma di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung.
Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah, saudara berhenti dulu sampai di sini. Tadi konteksnya Daud sedang disappointed, sakit hati, lemes. Saudara kira-kira kalau orang yang lagi begini, responnya biasa gimana saudara? Responnya pasti, udahlah apa-apa juga udah gak mau tahu ya. Udah males ini, udah males itu. Saudara, cari Tuhan juga mungkin udah gak mau. Betul? Karena dikecewakan. Ya, sedang sakit hatinya. Nah tapi apa yang dilakukan Daud? Daud memimpin 400 orang. Di dalam kekecewaan, Daud masih produktif dan Daud masih memaksa dirinya untuk melayani orang-orang. Luar biasa banget saudara. Karena itu saudara, obat kekecewaan, obat sakit hati, itu bukannya justru mengurung diri sendiri, self pity, no. Obat daripada kekecewaan untuk bisa move on adalah masuk ke dalam komunitas, aktif melayani. Saya tahu rasanya gak enak. Saya tahu rasanya pasti, Tuhan aja beginiin saya. Tapi jangan berhenti produktif, jangan berhenti melayani. Jangan lari daripada apa yang ada di tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetap melayani, tetap menjadi berkat. Kalau Daud bisa, saudara, kita juga bisa. Karena Daud sama-sama juga manusia, sama seperti kita. Luar biasa banget Daud. Dia tetap melayani orang-orang. Di ayat ketiga dia pergi ke Moab, saudara. Kenapa dia pergi ke Moab? Dia tahu dia melayani orang-orang kesusahan ini. Mesti ngapain Tuhan? Mesti kemana? Di mana ada hadiratmu? Di mana pernah ada jejak kakimu Tuhan? Daud pasti berpikir begitu. Karena itu tiba-tiba dia teringat great grandmother-nya. Ya, great grandmother-nya dia. Itu adalah orang Moab. Dan namanya adalah Ruth. Dan kita tahu Tuhan pernah bekerja di situ terhadap Ruth. Dia teringat itu. Dia mencari hadirat Tuhan. Sekecil apapun itu harapannya. Siapa tahu kalau Tuhan memberkati Ruth, masih ada hubungannya dengan Moab, udah saya ke sana aja. Waktu saya bisa berlindung, saya bisa ketemu jalan titik terang Tuhan. Dia tetap cari titik terangnya Tuhan, Daud. Makanya dia pergi ke Moab, saudara. Nah, kita lanjut baca. Ayat 6, para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul. Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui di tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit. Saul, saudara kalau perhatikan dia duduk terus ya di bawah pohon. Dengan tombaknya di tangan dan semua pegawai-pegawainya berdiri dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya. Cobalah dengar ya orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepadamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Artinya gini, masa ngapain kalian ikutin si Daud? Daud kan minoritas ya. Dia yang bakal jadi korban, kata Saul. Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, ya. Atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Dia geram saudara dalam hatinya karena gak ada yang bilang ke dia kalau Yonatan itu mengikat perjanjian dengan Daud. Saul ngerasa tentaranya sendiri itu nyerang dia. Dia sudah menjadi raja yang sangat tidak insecure saudara. Sejak muncul Daud, sejak ada nyanyi-nyanyian itu, Saul bunuh berapa, Daud bunuh berlaksa-laksa. Dia udah izinkan masuk, di compare sama Daud dan mulai insecure, mulai iri. Sejak saat itu dia tidak bisa percaya siapa-siapa. Ya, makanya jangan banding-bandingin saudara. Jangan biarkan iri hati itu masuk. Kita akan menjadi orang yang tidak secure. Artinya apa? Kita menjadi orang yang gak bisa lihat berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya, ayat 9.
Lalu menjawablah Doeg, orang Edom. Edom ini salah satu bangsa yang memang menjadi musuh terus orang Israel, dan di satu titik di dalam peperangan-peperangan orang Edom ini pasti sudah menjadi in service-nya daripada Saul. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pengawal Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Jadi dilaporin sama si Doeg. Doeg ini adalah kepala shepherd-nya daripada Saul, ya. Mungkin dia yang bertanggung jawab atas semua animals-nya daripada Saul, saudara. Tapi dia adalah orang yang self-seeking, orang yang egois, saudara. Orang yang haus akan darah. Dia ini bukan orang bagus, bukan orang baik. Ayat 10, ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Jadi dia bilang si Ahimelek itu bantuin Daud. Lalu raja memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya. Ia menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lalu Ahimelek menjawab raja, bagaimana kami gak bisa tolong ya, kurang lebih gitu. Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Dibalikin, saudara Saul. Bukankah Daud orang yang paling dipercaya? Bukankah Daud yang memberikan kamu kemenangan begitu hebat? Kok kamu malah mau bunuh dia sih, dalam tanda kutip seperti itu? Bukankah seorang raja harusnya senang ada panglima seperti Daud? Apalagi ia menantu raja tuh. Tambah lagi dia menantu raja dan kepala pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukankah ini kesukacitaan buat kamu harusnya? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-sekali tidak, janganlah kiranya raja menolak tujuan kepada hambamu ini. Bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu. Baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Beneran dia gak tahu bahwa Saul itu udah benci, iri hati, mau bunuh segala macam. Di sini ditulis ya. Dia gak tahu perkara kecil, perkara besar. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek. Engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Kita lihat bahwa betapa pride-nya Saul. Tetapi para pegawai tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Saudara, pegawainya aja gak mau turut. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu, yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Orang yang tidak bersalah dibantai habis sama Saul, saudara. Kita habisin dulu, saudara. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Daud bilang, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Saudara sudah lihat satu bedanya Daud sama Saul? Saul kalau melakukan kesalahan, dia lempar kesalahannya ke rakyatnya. Ingat waktu dia disuruh bunuh bangsa Amalek, tulisannya Saul dan rakyat tidak bunuh Agag, mengambil semua jarahan ternak-ternaknya. Samuel pergokin Saul. Saul bilang, rakyat yang begitu bukan saya. Saul begitu, gak berani responsibel, pengecut. Tapi Daud di sini
Dengan segala keterbatasannya, dia bilang, itu salahku sampai semuanya mati. That's David. Punya hati yang suci, yang tulus, yang bersih, saudara. Gak takut kelihatan lemah, gak takut kelihatan salah. Ini adalah pemimpin yang luar biasa. Gak takut salah. Gak takut mengekspos kelemahannya. Ya, ayat 23, tinggallah padaku. Janganlah takut sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Kita lihat bahwa karena mulai dari membanding-bandingkan, Saul ya, masuk iri hati. Gara-gara iri hati ngebanding-bandingkan, mulai insecure, aku kalah nih sama Daud. Padahal Saul itu hebat loh. Tinggi, besar, gagah perkasa, juga diurapi Tuhan. Ya, tapi dia cinta sama orang, bukan cinta sama Tuhan. Dia takut sama orang, bukan takut sama Tuhan. Gara-gara udah ada iri hati, lama-lama benci, saudara. Lalu akhirnya yang terjadi terakhir adalah hatinya sudah menjadi gelap dan matanya gelap. Orang yang udah matanya gelap, mengambil keputusan pasti salah. Karena itu Saul membunuh seluruh orang-orang Nob itu. Dibantai habis sama Saul. Semua karena apa, saudara, akarnya di sini? Semua karena dia membanding-bandingkan, comparison. Saya berdoa biar kita tidak membanding-bandingkan. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Marilah kita bersyukur atas berkat kita. Semua orang punya takarannya masing-masing. Tapi semua orang dikasih kesempatan yang sama besarnya untuk meningkatkan takarannya masing-masing. Apabila kita tidak bisa kuat terhadap sinar seseorang, maka jangan banding-bandingkan dengan orang itu. Kalau kita takut menjadi iri hati dan rusak hatinya, kita nggak bisa handle glory satu orang, mungkin teman saudara. Saudara kalau bandingin sama dia, aduh saya kalah semuanya. Kalau saudara nggak mampu bandingin, nggak kuat hati, jangan bandingin, don't follow. Jangan biarkan celah itu masuk untuk kita menjadi iri hati dan akhirnya kita menjadi gelap mata. Jangan bandingkan pencapaianmu terhadap pencapaian orang lain. Jangan bandingkan saudara yang punya anak-anakmu dengan anak-anak orang lain. Jangan bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain, saudara. Ya, jangan bandingkan glory atau kejayaan masa lalu dengan masa sekarang. Karena bisa jadi kita seperti Saul dan ujung-ujungnya kita gelap mata. Kalau sudah gelap mata, segala keputusan yang kita ambil itu fatal dan bisa salah, saudara. Amin. Ya, kita belajar banyak di sini, saudara, bahwa di saat kita dealing with disappointment, saat kita lemah, saat kita krisis, janganlah berhenti aktif, berhenti produktif, janganlah berhenti untuk tidak melayani, jangan berhenti melayani, saudara. Sama seperti Daud yang terdesak, harusnya dia yang di-encourage ya, saudara. Harusnya Daud yang dilayani, tapi Daud malah mengambil keputusan untuk melayani orang-orang yang kesusahan. Saya harap kita bisa belajar banyak dari pembelajaran ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu ini yang mengajarkan kami begitu banyak hal, supaya kami menjadi orang yang lebih baik, Tuhan. Kami excited untuk selanjutnya baca-baca lagi pasal yang selanjutnya, belajar lagi, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Setiap orang di tempat ini yang mendengar, setiap orang di program ini ya Tuhan. Apabila ada yang sedang mengalami krisis, seperti Daud, Gua Adulam artinya adalah tetap produktif dan tetap melayani. Aku berdoa biar kami semua don't give up dan kami tetap berjalan teguh apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.